Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik, sehat tanpa kurang apapun. Yang pasti selalu dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala rezekinya yang berlimpah. Pada kesempatan video kali ini, Mimin akan mencoba mengangkat satu alur cerita film Islami yang bergenre action perang. Film ini berjudul Lion of the Sea yang dirilis di Alamyu pada tahun 1982. Film ini menceritakan tentang seorang pahlawan Libya yang legendaris yang bernama Umar Mokhtar. Keberanian dan kemampuannya dalam berperang membuatnya dijuluki sebagai singa di padang pasir. Pada tahun 1911, di bawah pimpinan Benito Mussolini, Italia meluaskan daerah jajahannya sampai ke Libya. Mulai tahun 1929 terjadi perlawanan yang sangat sengit di Libya. Dipimpin seorang mantan guru yang bernama Umar Mokhtar, kepiawaian Umar Mokhtar dalam berperang yang menggunakan taktik gerilya di padang pasir sangat membuat repot pemerintah Italia. Banyak prajurit Italia yang tewas, serta kerugian materi yang tidak sedikit harus mereka tanggung akibat perlawanan Umar Mokhtar. Sampai-sampai mereka harus beberapa kali mengganti gubernur jenderalnya. Untuk menumpas dan menghentikan perlawanan Umar Mokhtar, pemerintah Italia akhirnya mengirimkan seorang jenderal yang dikenal haus darah, yang bernama Jenderal Rodolfo Graziani. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita simak alur cerita filmnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, biar Mimin tambah semangat lagi bikin alur cerita film selanjutnya. Oke, kawan-kawan semua, mari kita simak alur cerita film Lion of the Sea. Film kita awali pada sebuah pesta penyambutan kedatangan Gubernur Jenderal Rodolfo Graziani ke Libya. Sang jenderal memiliki misi utama untuk menumpas perlawanan para pejuang Libya pimpinan Umar Mokhtar. Setelah berkenalan dan saling berjabat tangan dengan para anak buahnya yang baru, Jenderal Graziani mendapatkan info teman akrab Umar Mokhtar semasa masih muda yang hadir di pesta tersebut. Pria tersebut bernama Sarip Al-Garyani. Tanpa membuang waktu, Jenderal Graziani pun langsung menggali informasi tentang jalan pikiran Umar Mokhtar. Saat obrolan masih berlangsung, tiba-tiba datang seorang prajurit yang datang menghadap kepada sang jenderal, membawa kabar berita penting tentang tewasnya 20 prajurit dan 50 orang yang terluka akibat serangan pemberontakan Umar Mokhtar. Tentu saja hal ini membuat ia sangat marah dan langsung mengadakan rapat dengan para bawahannya untuk menjalankan taktik menghadapi Umar Mokhtar. Ia memerintahkan kepada anak buahnya yang bernama Tomeli agar menjalankan strategi menyerang cepat dan keras. Walaupun sampai saat ini mereka belum pernah melihat wajah Umar Mokhtar. Cerita berpindah ke sebuah perkampungan suku Baduy, di mana saat itu mereka dikagetkan oleh kehadiran pasukan Italia yang dipimpin oleh Tomeli yang menjalankan misi perintah dari Jenderal Graziani untuk melancak persembunyian Umar Mokhtar. Mereka mengumpulkan semua bahan makanan yang ada di setiap rumah warga lalu membakarnya, dengan tujuan agar para warga tidak bisa memberikan bantuan pasukan makanan kepada para pejuang. Tidak hanya itu saja, mereka juga sudah menembak para lelaki yang berusaha melawan, dan keluarga yang menangisi yang masih gadis mereka culik. Adalah Ismail yang saat itu marah dengan ulah kebrutalan dan kekejaman tentara Italia yang menyebabkan ayahnya ikut tertembak. Akhirnya ia memutuskan bergabung dengan pasukan Umar Mokhtar. Walaupun sang ibu tidak menyetujuinya karena Ismail masih terlalu muda. Cerita berpindah di padang gurun pasir yang panas, di mana para tentara Italia yang dipimpin oleh Tomeli sedang melakukan patroli melacak keberadaan para pejuang yang dipimpin oleh Umar Mokhtar. Sedangkan Umar Mokhtar bersama para pejuang telah mempersiapkan penyergapan para tentara Italia yang akan melewati sebuah jalan yang diperkirakannya akan melewati jalan tersebut. Disinilah kepiawaian Umar Mokhtar dalam berperang diperlihatkan. Ia begitu menguasai medan tempur yang ada di gurun pasir. Ia berhasil menjebak pasukan Italia di tengah gurun dan menembak mati mereka, termasuk Tomeli.
Namun salah satu tentara, Letnan Sandriani, sengaja dilepas untuk mengembalikan bendera Italia ke markas mereka. Sang letnan malah disambut sebagai pahlawan karena dianggap berhasil menyelamatkan lambang negara. Padahal Umar Mokhtar sengaja melepaskannya untuk memberikan peringatan kalau tidak seharusnya bendera itu berada di tanah air mereka. Sementara itu, Jenderal Graziani yang marah dengan tewasnya para tentara mengusulkan akan menghapus para pemberontak dengan cara membersihkan para penduduk warga suku Baduy dan menempatkan mereka dalam sebuah kamp yang berdindingkan kawat tinggi. Tidak hanya itu, tentara Italia juga diperintahkan untuk membakar rumah serta ladang para warga serta menutup sumur-sumur air mereka. Untuk membalas setiap kematian para tentara Italia, mereka menembak para lelaki yang ada di perkampungan tanpa belas kasihan. Umar Mokhtar dan pasukannya berusaha memberikan pertolongan kepada para warga yang digiring menuju kamp tawanan. Namun pasukan Italia yang memiliki peralatan lebih canggih berhasil memukul mundur pasukan Umar Mokhtar, sehingga memaksa para pejuang harus melarikan diri. Ketika itulah seorang pemuda pemberani yang bernama Ismail berhasil ditangkap oleh para tentara Italia, karena ia berusaha menyelamatkan Umar Mokhtar yang terjatuh dan kehilangan kudanya. Up behind me, Ismail. Ismail! Up behind me! Berbagai cara dilakukan oleh Jenderal Graziani untuk menangkap Umar Mokhtar. Salah satunya adalah dengan mengajak Umar Mokhtar berunding untuk sementara mengulur waktu menunggu bantuan tambahan pasukan dan persenjataan dari Roma Italia. Umar Mokhtar setuju untuk berunding mengingat Ismail yang ditawan oleh mereka. Dalam perundingan pertama, pemerintah Italia meminta Umar Mokhtar diminta untuk menyerah dan mengaku salah. Mereka akan memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang nyaman. Namun, Umar Mokhtar yang sudah mengetahui siasat dari tentara Italia tentu saja menolak tawaran mereka. Ia tahu kalau siasat itu hanya digunakan untuk mengulur waktu. Ia tetap bersikeras mengajukan syarat-syarat untuk kebebasan bagi rakyat Libya, mendapatkan pendidikan yang layak, serta meminta pemerintah Italia mengembalikan tanah yang mereka rampas. Ia juga meminta agar Jenderal Graziani ditarik dari Libya. Cerita berpindah di mana Jenderal Graziani sedang gembira dan bertepuk tangan menyambut kedatangan bala bantuan militer dan persenjataan yang sangat banyak dan canggih di pelabuhan. Ribuan tentara dan persenjataan canggih, pesawat tempur, kendaraan tempur tank, dan senjata artileri ia persiapkan untuk menggempur dan mengepung pasukan Umar Mokhtar yang bersenjatakan bedil dan kuda, yang jumlahnya hanya ratusan. Jika pada perundingan selanjutnya Umar Mokhtar tidak menurut. Sungguh perbandingan kekuatan yang tidak sebanding. Cerita berpindah pada perundingan kedua, di mana pemerintah Italia membacakan persyaratan perdamaian. Di antaranya adalah yang pertama, anak buah Umar Mokhtar akan berada di bawah pengawasan Italia. Yang kedua, pemerintah Italia akan membayar gaji bulanan anak buah Umar Mokhtar. Yang ketiga, pemerintah Italia berhak menghukum mereka yang sudah melakukan kejahatan sebelum perjanjian itu, dan Umar Mokhtar tidak berhak memberikan perlindungan kepada mereka. Yang keempat, Umar Mokhtar akan diberikan gaji bulanan sebanyak 50.000 lira setiap bulan dan diberi rumah yang sangat nyaman. Namun, Umar Mokhtar yang memiliki keimanan yang sangat teguh dengan tersenyum menolak semuanya. Ia menganggap itu adalah sogokan kepada dirinya dan sangat merendahkan martabatnya. Seorang petinggi militer yang sudah lama bersimpati dengan Umar Mokhtar berusaha meyakinkan Umar Mokhtar bahwa itu bukanlah sogokan. Ia mengatakan kalau usulan itu ialah yang merencanakannya. Namun Umar Mokhtar tetap dengan pendiriannya. Ia mempertanyakan kenapa Jenderal Graziani tidak hadir pada perundingan itu. Umar Mokhtar juga tahu kalau sebenarnya si jenderal tidak menginginkan perdamaian tapi hanya menunggu sebuah kesempatan untuk menghancurkan mereka. Umar Mokhtar pun beranjak pergi meninggalkan meja perundingan. Para petinggi pemerintah Italia mengingatkan kalau ia tidak menerimanya, maka mereka akan memberikan sebuah perang yang sangat mengerikan. Namun, Umar Mokhtar yang sudah berjuang bersama pasukannya selama 20 tahun menghadapi tentara Italia tidaklah gentar menghadapi tentara dan persenjataan canggih mereka. Ia tetap yakin dengan semua bantuan Allah.
Akhirnya dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang banyak, pemerintah Italia melakukan pengejaran dan pengepungan untuk melemahkan para pejuang Umar Mokhtar. Pesawat dan senjata artileri mereka kerahkan untuk mengebom rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa dan para pasukan Umar Mokhtar. Banyak korban berjatuhan baik penduduk maupun para pejuang. Kalah jumlah dan persenjataan membuat pasukan Italia seperti berada di atas angin. Umar Mokhtar dan pasukannya harus mundur dan terkepung di pegunungan. Hal ini membuat mereka kesulitan dan kekurangan bahan makanan. Beruntung mereka masih bisa mendapatkan bahan makanan yang jumlahnya tidak seberapa dari para penduduk yang ada di kamp. Walaupun dalam kondisi serba kekurangan, dengan sembunyi-sembunyi para wanita yang mengumpulkan bahan makanan untuk diberikan kepada para pejuang. Namun, lagi-lagi kekejaman para tentara Italia dipertontonkan. Mereka tidak segan-segan menggantung para warga yang ketahuan memberikan bantuan makanan kepada para pejuang. Tak peduli, itu adalah wanita. As the holdup. Meski melakukan berbagai cara, Umar Mokhtar dan pasukannya tetap bisa melakukan perlawanan. Pemerintah Italia banyak kehilangan tentara dan kerugian materi yang sangat besar. Taktik dan strategi perang yang dijalankan oleh Umar Mokhtar terbukti beberapa kali mengecoh mereka. Namun setelah perjuangan yang sangat panjang puluhan tahun, suatu ketika Umar Mokhtar berhasil ditangkap. Walaupun sebelumnya sempat membuat Jenderal Graziani mengakui kepemimpinan perang Umar Mokhtar. You are taken in arms. Saat berada di tahanan, Umar Mokhtar dipertemukan dengan Jenderal Graziani. Graziani masih berusaha membujuk Umar Mokhtar untuk mengaku menyerah. Namun dengan berani Umar Mokhtar memilih dihukum mati. We fought you. What would you do? Akhirnya pada tanggal 16 September 1931, Umar Mokhtar dihukum gantung di depan rakyat Libya. Namun keberaniannya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Libya terus dikenang sebagai Lion of the Desert atau singa padang pasir dan menjadi penyemangat para pejuang Libya selanjutnya. Dan film pun usai. Oke, para pecinta film, demikian tadi sebuah alur cerita film perjuangan seorang guru di Libya yang memiliki semangat dan keimanan yang sangat luar biasa. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video Mimin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.